Kita mulai apa nih? Bahan cetak ya. Nah, sekarang dicatat dulu. Bahan cetak itu yang perlu kamu cari klasifikasinya ya. Tabel Philips. Nah, tabelnya itu berisi matriks. Yang pertama klasifikasi menurut rigiditas. Rigiditas itu kaku atau elastis ya. Lalu dikombinasikan dengan tabel reaksi settingnya ya. Reaksi settingnya ada dua, kimia sama mekanis. Mekanis itu artinya suhu biasanya. Nah, jadi itu nanti bentuknya matriks ya, kotak gitu, tabel itu. Jadi gabungan antara bahan rigid yang reaksinya mekanis, ada bahan rigid yang reaksinya kimia kayak gitu ya. Jadi bentuknya tabel 2x2 gitu tuh. Nah, itu nanti semua bahan cetak bisa masuk ke situ. Oke. Nah, kita ambil contoh ini misalnya. Ini alginat. Alginat ini berarti non rigid ya. Artinya kalau dilepas dia bisa meregang. Kalau ketemu bagian yang cekung, pada saat kita tarik dia akan meregang gini. Nanti pas lepas dia akan balik lagi. Itu namanya elastis toh. Elastis. Ya. Nah, yang ada di sini nih bahannya yang non rigid semua ini ya, non rigid ya. Alginat ini non rigid alias elastis, terus dia reaksinya berarti tidak balik lagi, reaksi kimia irreversible. Maksudnya apa? Begitu udah jadi nggak bisa dibalikin lagi. Oke. Ini juga sama nanti, begitu udah jadi nggak bisa dipakai lagi. Nanti kita bahas yang ini. Terus berikutnya ini dia bahan cetaknya kita sebut tipe elastomer. Ini berarti masuk ke non rigid irreversible berarti ya. Sekali pakai udah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa balik lagi ya. Nah, jadi bahannya sebutan umumnya elastomer, tetapi bahan spesifiknya adalah ini VPS, vinyl polysiloxane. Karena bahan elastomer macam-macam, ada polieter, ada polisulfit, ada gitu. Seingat saya ada kayak gitu, tetapi ini yang bahan elastomernya yang ya VPS ya. Nah, maksudnya elastomer itu dia elastik ya. Lalu reaksinya itu kalau udah jadi setting dia bentuknya polimer. Ya, polimer itu rantai panjang, gabungan monomer ya. Tadi ya bahannya di sini spesifik untuk yang VPS karena nanti ada polisulfit, polieter ada ya gitu. Nah, kalau kita lihat ini kepadatannya jadi sama-sama ya, ini sama-sama elastomer, tapi kenapa kok beda kayak gini wadahnya? Nah, ini beda karena ini lebih padat. Konsistensinya kita sebut pati. Pati itu dempul ya, padat ya. Kalau ini kita lihat medium body ya, jadi lebih encer dari pati, tetapi nanti masih ada yang lebih encer dengan istilah light body, medium body. Berarti kalau pati bisa disilahkan lain yaitu heavy body. Ya, heavy body, medium body, light body. Light body lebih encer lagi dari ini ya. Oke. Nah, secara umum ya, nanti ini berarti kalau alginat kan dimanipulasinya dicampur air ya. Kalau ini enggak, ini dicampur aja langsung base sama katalis ya. Ini apanya, mana base-nya ya, keterangan base. Ini ya base ya, ini base ya, ini base. Nah, lalu ini katalis. Pati katalis ya, jadi nanti dicampur ini. Nah, cuman sama-sama dempul, jadi bukan serbuk, bukan air. Jadi konsistensinya udah homogen, sama, konsistensinya sama. Homogen itu kan artinya sama, cuma belum kecampur. Jadi nanti ini indikatornya adalah warna. Jadi yang homogen warnanya ya, ungu sama putih nanti jadi ungu muda kan gitu. Ini juga sama ya, ini juga bahannya sudah konsistensinya sama-sama semi cair gitu. Nanti dicampurnya pakai gun. Jadi nanti ada penyodoknya di sini, lalu nanti keluar ini ya, keluar dari
Ya, nah keluar dari sini. Nah pada saat keluar itu nanti masuk ke siring, ke jarum plastik. Nah di jarum plastiknya itu ada spiralnya, fungsinya untuk nyampur. Jadi nanti begitu keluar dari ujung jarumnya itu warnanya udah kecampur homogen. Ya nanti kamu praktikum itu di blok 19, masih lama. Makanya cari videonya ya, gitu. Nah tadi kan sudah klasifikasi, lalu coba nanti kamu cari penggunaannya. Alginat itu untuk apa? Kan klasifikasi, manipulasi, lalu penggunaan atau indikasi kita bilang. Klasifikasi, manipulasi, indikasi. Ya. Jadi alginat ini dipakai untuk apa gitu ya? Nah itu namanya indikasi. Nah alginat ini saya terangkan yang ada di sini saja. Ini untuk pencetakan pendahuluan. Artinya cuma untuk melihat aja, bukan untuk kerja. Ya misalnya dicetak terus nanti kelihatan ada torus, ada apa namanya macam-macam anatominya gitu toh. Untuk dipelajari aja. Tapi nanti kalau untuk kerja lebih akurat pakai yang yang inilah medium atau yang light body, kombinasi sama ini. Nah ini dua-duanya bisa dikombinasi, dicampur makainya bisa. Ya itu namanya nanti double impression, jadi nyetaknya double. Ya kalau yang ini kan single. Ya, jadi ini untuk yang VPS atau elastomer biasanya untuk pencetakan yang lebih akurat untuk kerja ya. Jadi misalnya mau bikin mahkota kan giginya itu dikurangi dulu jadi kecil, jadi tonggak. Nah, nyetak tonggaknya itu nggak pakai alginat, pakai ini lebih akurat. Nah, sehingga kamu perlu tambahkan keunggulan sama kekurangannya. Keunggulan sama kekurangannya berarti berkaitan nanti dengan indikasinya ya kan? Gitu. Ya, tambahannya lagi berarti komposisi. Berarti 5 itu ya. Nah, 5 itu pengetahuan dasar 5 itu sudah cukup lah untuk mempelajari ini. Oke? Ya. Jadi tadi manipulasinya sudah ya? Sudah. Tentu kalau alginat kita udah sama-sama tahu kan. Ya, pakai bowel nanti campur air, gerakannya ngaduk, habis itu ditekan. Ya, gitu. Jangan lupa ditekannya ya. Lalu nanti tentu untuk takarannya, jadi untuk alginat lebih akurat kalau pakai sendok takarnya. Ya, gitu. Sendok takar gelas sama sendok. Kalau ini sebenarnya ada sendok takarnya, ada di dalam. Tetapi tadi saya buka masih segel ya. Jadi kemarin kamu nyetak alginat ada sendoknya ini kan? Ada. Kamu dapat yang besar apa yang kecil? Sebesar ini atau lebih kecil? Kamu sebesar ini, ada yang lebih kecil dapatnya. Nah itu sebenarnya sendok ini kecampur dia kemarin di skill lab. Ya jadi ini sendoknya lebih kecil. Di sini warnanya ungu, sendoknya di sini warnanya putih, nggak boleh dicampur. Nanti dia bereaksi, jadi setting kan gitu. Jadi misalnya sendok biru ditaruh di sini masih ada sedikit itu bahannya. Nanti yang di sini rusak kan gitu, karena bereaksi. Oke, jadi itu. Nah terus berikutnya sendok cetak. Sendok cetak ada sendok cetak pabrikan ya, beli. Ada sendok cetak individual, custom. Kita yang bikin, dokter giginya yang bikin. Contohnya untuk mencetak GTL, pasien GTL, gigi tiruan lengkap, itu pakai sendok cetak custom. Ya. Nah, sendok cetak ada 2, pabrikan sama custom tadi, lalu dibagi lagi jadi parsial sebagian atau yang full arch gitu. Nah untuk yang full arch sendiri dibagi lagi ya, pembagiannya yang pabrikan full arch, yang ini untuk GTL, yang ini untuk pasien bergigi. Bedanya ini lebih tinggi. Nah itu lebih tinggi sayapnya, lebih tinggi, lebih kotak. Kalau ini enggak, melengkung. Karena udah nggak ada giginya toh. Seperti alveolaris bentuknya. Jadi melengkung. Kalau ini kan datar. Oke, nanti kamu cek di rumah kamu kemarin belinya yang mana? Yang ini untuk yang bergigi ya, pasien bergigi kayak gitu. Dah. Nanti untuk yang sendok cetak individual bahannya nggak besi gini, bahannya kompon itu campuran ya. Sayangnya nggak ada di sini. Jadi bahannya modelnya warnanya putih, lembaran kayak gini, lalu dipanaskan, lalu nanti dibentuk seperti sendok seperti sendok cetak, bentuknya di model gigi. Jadi
pasien dicetak dulu pakai ini. Nanti kan ada modelnya. Nah, modelnya itu untuk bikin sendoknya. Jadi lebih akurat. Ya, kalau ini kan belum tentu pas sama rahang pasien. Benar. Nah, lalu dibuat benar-benar akurat pakai sendok cetak individual, tapi bukan ini malam. Bahannya sediaannya mirip ya, lembaran putih kayak plastik, dipanaskan, hangat, lalu dibentuk di situ. Terus jadi dibikin sendok. Nah, nanti cari videonya. Ya. Oke. Terus nanti dibolong-bolongin juga supaya bahan cetaknya bisa nempel kan gitu. Ya. Itu custom, dia memang custom. Nah, lalu berikutnya gips ya. Nah, gips berarti kamu sama klasifikasinya gips tipe 1 sampai 5, ya kan? Klasifikasi, habis itu apa? Komposisi. Habis komposisi ini apa? Ya sama aja sih sebenarnya. Indikasi boleh ya. Jadi teorinya dulu kan, klasifikasi, komposisi, indikasi, lalu baru manipulasi, sama yang terakhir apa? Keunggulan dan Ya, gitu, keunggulan. Ya bolak-balik boleh, nggak mau. Tadi mohon maaf ya dokter, gips tadi ada tipe berapa? Tipenya ada 1 sampai 5. Itu ada di kuliah. Ya. Jadi yang kita bahas yang ada di sini aja. Oke, baik. Ini tipe 3, dental stone. Ya, tipe 3 ini dental stone berarti untuk membuat model gigi. Ya, model gigi untuk dipelajari aja, bukan untuk kerja. Ya, kalau untuk kerja yang tipe 4 yang lebih keras lagi, lebih akurat juga. Ya. Kalau tipe 2 yang kemarin itu untuk flasking itu, untuk bahan base. Ya, ini modelnya kan, lalu ditempelin di flashingnya pakai bahan yang putih itu kan, yang bahan base namanya, dasarnya kan. Nah, itu tipe 2. Kalau tipe 1 untuk cetak, ya, bahannya nggak ada di sini. Ya. Oke, saya rasa itu untuk gips ya, tentu ini manipulasinya memperhatikan satu WP rasio dicatat. WP. Ya, W strip P ratio. Ya, jadi rasio perbandingan serbuk dan cairan. Itu harus diperhatikan dalam gips ini. Dalam semua bahan, untuk semua bahan yang sediaannya serbuk dan cairan perlu memperhatikan WP rasio itu. Gips, alginat, semen, semuanya ada itu. Kemarin resin ada kan? Ada. Serbuk sama cairan ada perbandingannya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini tentu manipulasinya setelah WP rasionya sesuai, dicampur, cukup diaduk aja ya. Nggak perlu ditekan dia. Kalau gips nyampurnya diaduk aja. Kayak blender. Jadi nggak perlu ditekan, ini nggak. Cukup diaduk aja. Nanti dia kecampur sendiri. Ya, berikutnya sudah, ini malam. Ya, ini namanya malam model base plate. Ya, yang warnanya merah, makanya disebut malam merah. Tetapi sebenarnya dia malam model base plate. Jadi malam untuk memodel base plate. Yang kamu bikin kemarin itu base plate namanya, plat dasar. Ya, sebelum jadi berbahan resin, ya tentu nyetaknya gimana, ngebentuknya. Ya pakai ini. Ya dibentuk dulu pakai ini, nanti ini direbus, lalu hilang. Ada ruangannya itu kan diisi akrilik, jadi persis seperti yang di model kemarin. Ya, makanya namanya dimodel gitu, dibentuk seperti aslinya. Itu malam. Nah, malam ini bentuknya juga banyak, macamnya banyak. Tipe-tipe malam banyak, nanti silakan dicari. Sama, pencariannya sama. Ya, tipe tiga bahan utamanya kan itu ya, tipe malam, tipe dari bahan cetak, tipe gips itu. Klasifikasi dan segala macam. Nah, kalau ini bahan untuk finishing polishing ya, memotong plat ya, memotong plat supaya nanti rapi gitu dan menghaluskannya. Lalu nanti lebih dihaluskan lagi pakai ini. Ya, ini pumis ya, yang kayak pasir ini pumis. Ya, ini lebih halus krit. Ini nanti dicampur air, ini biasanya dicampur alkohol. Fungsinya untuk menghaluskan. Ya, prinsip menghaluskan sama semuanya, pakai yang kasar dulu baru yang halus. Ini juga sama. Pakai yang kasar dulu warna gelap, lalu yang halus, lalu yang paling halus. Pada permukaan yang sama, sehingga nanti
berangsur-angsur dia halus. Jadi kalau kamu ngebur langsung pakai yang putih yang nggak kepotong-kepotong gitu ya. Nah, lalu di sini apa ini? Oh ini Vaseline ya. Vaseline itu tentu namanya separating medium. Separating medium nggak cuma Vaseline toh. Ada apa kemarin CMS, ada kertas selopan ya toh. Jadi pada intinya kata kuncinya adalah separating medium di dentistry gitu kan. Ya. Saya rasa itu ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi yang ini tuh tipenya hanya ada 3 tipe itu dokter. Bahan cetak. Iya, yang Ya, ini. ya. Yang high light Ya intinya yang padat, mati. kental, cair. Ya. Kalau kental itu artinya cairan cuman kental. Cairannya padat. Kalau ini bukan cairan, ini memang padat. Kalau yang cair benar-benar cair. Cuman istilahnya nanti beda-beda. Kalau istilah pertama pakai body, light body, medium body, sama heavy body. Lalu ada istilahnya pakai istilah putty sama wash. Wash itu artinya yang cair itu. Ya, jadi cuma perbedaan penyebutannya aja. Tapi pada intinya berdasarkan, catat ya, berdasarkan viskositas. Viskositas itu kekentalan. Ya, jadi kalau viskositasnya tinggi berarti dia kental, viskositasnya rendah berarti dia cair. Tanya dokter, Iya. jadi perbandingan dari alginat kan sama-sama bahan cetak sama yang ini. Itu tingkat kecepatan untuk keringnya itu yang mana dokter? Cepat mana? Kalau alginat kan dia perbandingannya ini kan campurannya serbuk sama cairan ya. Kalau semakin banyak cairannya biasanya settingnya lebih lama. Ya gitu. Kalau ini kan bukan cairan, ini kan sama semua. Jadi lebih bisa diprediksi settingnya. Ya itu yang pertama. Faktor yang mempengaruhi kecepatan settingnya. Lalu yang kedua biasanya suhu. Ya kalau kita kerjakan ini di suhu yang hangat mungkin lebih cepat setting. Ya contohnya misalnya ruangan praktek kita ber-AC, jadi pas kita aduk ya mungkin belum setting. Tapi nanti begitu masuk mulut suhunya udah lebih hangat, terus nanti berarti lebih cepat settingnya di mulut kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kamu ambil sampelnya, kamu aduk, kamu ambil sampel taruh di meja praktek, suhu AC dingin, lalu kamu cetak ke pasien, kamu tunggu di pasien. Yang di sampel di meja belum setting, mungkin yang di pasien udah setting karena suhunya lebih tinggi ya. Suhu tubuh kan berapa sih? 30, 36 ya, itu sama. Kalau suhu ruang 24 ya gitu. Jadi suhu sama rasionya ya, rasio serbuk cairan itu mempengaruhi kecepatan setting. Dan mungkin ada faktor yang lainnya yang perlu kamu cari. Sementara yang paling umum 2 itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan setting. Izin bertanya, contohnya kan tadi ada 3 macam tipe yang ini. Ya. Ya, itu juga disebutkan nih klasifikasi manipulasi atau cuma tipe Enggak, saja? kalau tipe itu nanti pengaruh ke penggunaannya. Penggunaan. Ya, beda tipe. Ini tipenya konsistensi ya. Tipe dalam kurung konsistensi. Karena tipenya berdasarkan konsistensi atau berdasarkan viskositas tadi. Ya. Masuknya ke indikasi gitu. Ya, jadi nanti jadi contohnya misalnya ini VPS kan dia tipenya klasifikasinya kan non rigid sama irreversible toh. Terus komposisinya apa dia gitu kan. Habis komposisi indikasinya untuk apa? Nah, pas di indikasi itu mesti nanti akan jadi 3 ini. Ya, tapi ada indikasi umum ya untuk pencetakan yang lebih akurat. Nah, terus tapi karena dia ada sub-tipenya, nah itu kira ini untuk apa nih, untuk apa nih, untuk apa. Ya, tentu yang lebih akurat yang cair itu. Untuk yang lebih akurat yang cair, kalau ini biasanya untuk base-nya, pondasinya, pondasi yang cairnya itu. Ya, tapi ini bisa juga dipakai untuk mencetak seperti alginat bisa. Cuman ya sayang, ini kan mahal. Ya, ini contohnya keunggulannya dia murah. Gitu. Nah, ini keunggulannya dia akurat. Ya, jadi bisa kalau misalnya kamu mau cetak pakai ini untuk pengganti alginat yang nggak ada itu bisa aja dicetak kayak kemarin. Akurat, lebih akurat, cuman ya itu tadi tidak ekonomis. Ya, jadi pada saat penggunaan alat bahan
tidak bisa dipungkiri kita harus mempertimbangkan efisiensi alat bahan juga ya. Sama-sama efektif tetapi mana yang lebih efisien itu juga perlu kita pertimbangkan. Pemakaian bahan harus sesuai dengan indikasinya. Kalau mau mencetak akurat ya jangan pakai alginat, nggak akan akurat pakai ini. Tapi kalau misalnya sama-sama mencetak cuma untuk dipelajari ya jangan dicetak pakai ini, nanti biaya perawatannya jadi tinggi, ya pakailah alginat. Nanti ngisinya juga sama. Kalau cuma untuk dipelajari yang ngisinya pakai dental stone aja, nggak perlu pakai yang lebih tinggi lagi ya, glass stone atau investment stone itu. Kalau itu peruntukannya soalnya beda, gitu. Walaupun sama-sama bisa. Jadi jangan over treatment gitu ya.